umur 16, aku dipaksa hidup di dalam kandang sambil melihat hidupku yang mulai runtuh. Teman-temanku dan para dokter bohong padaku, bahkan aku hampir meninggal. Semua bermula waktu aku bengkak. Setiap kali mereka kasar kejang. Waktu aku bangun malam itu, aku alergi udara. Aku harus tinggal di dalam box ini selama beberapa minggu ke depan. Aku nggak boleh ke kamar mandi normal kalau nggak pakai helm. Aku nggak boleh peluk teman-temanku, keluargaku, bahkan Milo. Tapi nggak lama, Milo mulai berubah. Beberapa hari kemudian, aku sadar Milo pakai baju yang lebih bagus. Kayak jauh lebih bagus. Aku suka chat dan telepon dia, tapi nggak ada jawaban. Waktu aku chat teman aku tentang ini, dia tanya apakah dia bisa jenguk aku. Dia duduk dan kasih tahu aku yang sebenarnya. Milo punya sugar mama. Semua orang tahu itu. Aku nggak percaya. Malam itu waktu Dokter Anderson lagi ngelakuin tes, dia berhenti dan berjebak di sini, sakit-sakitan. Dan pacarku lagi jalan sama tante-tante. Dokter Anderson bilang kalau aku harus melepaskan dia. Tapi aku bilang kalau aku belum siap. Beberapa hari kemudian aku sadar aku harus ketemu Milo. Dia nggak jawab chat atau teleponku. Aku dilarang keluar dari kandangku, tapi aku harus ketemu dia. Untuk rumah dia, aku tinggal jalan kaki kalau saja aku bisa keluar. Aku buka pintunya dan aku jalan ke lorong. Beberapa menit kemudian, aku bangun di meja operasi. Dokter Anderson menjelaskan kalau mereka bakal menjalani beberapa tes, tapi aku langsung teriak. Aku teriak ke dia karena berubah baik untuk kesehatan mentalku. Jadi, siapa sugar mamanya? Di hari itu, aku dapat pesan dari temanku dan aku tanya dia, tapi dia gak punya jawabannya. Tapi dia punya pertanyaan untukku. Gimana pengobatan kanker kamu? Karena aku terdengar bingung, dia menambahkan, yang dananya lagi dikumpulin sama Milo. Mendadak semuanya jadi jelas. Milo gak punya tante-tante yang bayarin tagihan dia. Dia memanfaatkan penyakitku untuk cari duit buat dirinya sendiri. Hari itu yang aku dengar, dia ditangkap dan disuruh mengembalikan uangnya ke semua donatur. Untuknya mereka mau melakukan hal yang benar. Mereka mau uangnya dikasih ke aku. Uang itu membantu bayar perawatanku. Dan akhirnya aku tahu kalau aku kena penyakit sel MAS, penyakit autoimun yang bikin badanku alergi sama hampir semua hal. Penyakit ini bikin aku sadar siapa orang yang benar-benar peduli padaku dan akan ada buat sampai aku umur 14. Aku tumbuh terlambat, jadi waktu aku mulai puber, aku senang banget. Tapi hal aneh muncul di bentuk yang gak alami. Seakan-akan mereka membengkak dan banyak gundukan di sekitarnya. Bahkan beberapa jariku. Tapi aku tahu ini bakal jadi masalah waktu kami harus mengetik. Tamara, sahabatku, melihat apa yang terjadi dan bertanya apa aku baik-baik saja. Dan kita lihat hantu. Ma banget. Setelah itu, suster sekolah masuk dan bertanya apa dia boleh lihat apa yang terjadi. Waktu dia lihat tanganku, dia kaget dan menutup matanya karena takut. Bahkan suster juga jijik sama aku. Dia hubungi orang tuaku untuk menjemputku dan orang tuaku langsung membawa aku ke rumah sama aku karena gak cerita ke mereka lebih cepat. Dokter di rumah sakit pada kaget. Mereka menghubungkan aku dengan beberapa kabel dan menempatkanku di ruang observasi agar mereka bisa mencari tahu mengenai kondisi yang baik saja. Malam itu, aku dengar dia ngomong di lorong dan aku dengar kenyataannya. Dia bilang ke rekan kerjanya kalau aku adalah kasus paling mengerikan yang pernah dia lihat. Dia takut kalau penyakitku bisa menyebar ke seluruh tubuhku dan aku gak akan bisa punya teman seumur hidup. Aku merasa jantungku berhenti dan air mata aku gak apa-apa. Di malam itu aku merasa bahagia setelah sekian lama enggak. Pada akhirnya aku tahu kalau aku akan selalu punya Tamara. Tapi aku mulai homeschool. Dan itulah saatnya aku lari ke video game. Awalnya susah untuk aku main tanganku yang besar dan jariku yang kacau. Tapi ibuku modifikasi controllernya untukku. Itu jadi satu-satunya pelarian. Ada satu mainan role playing ajaib yang jadi kesukaanku pertama kalinya. Aku sadar aku gak butuh teman-teman yang akan menghakimi penampilan. Ada banyak orang baik di luar sana yang tahu kalau kepribadian itu hal yang paling penting. Dan aku bersyukur